Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Lisvika Channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait soal listrik dinamis, yaitu seputar rangkaian seri, rangkaian paralel, juga rangkaian campuran, serta rangkaian tertutup pada hukum Kirchhoff, baik hukum 1 Kirchhoff ataupun hukum 2 Kirchhoff. Jadi bagi adik-adik yang belum nonton video untuk pembahasan materinya, silakan ditonton, dan untuk link video sudah kita cantumkan di deskripsi. Oke, kita langsung lihat untuk soal yang pertama. Dari rangkaian yang ada, ini merupakan rangkaian campuran. Jadi biar gampang, ini kita lihat dulu titik-titiknya atau titik AB itu kan berada di sebelah kiri. Otomatis kita bekerjanya dari kanan ke kiri. Tapi kita pilah-pilah atau kita pecah-pecah hambatannya supaya mempermudahkan kita dalam menentukan hambatan pengganti tersebut. Oke ya. Nah, jadi di sini kita lihat untuk hambatan yang pertama yang bisa kita selesaikan itu adalah 3 buah hambatan ini. 1 ohm, 2 ohm, dan 3 ohm. Ini kalau kita putus kemudian kita tarik, itu dia akan membentuk rangkaian sejajar atau seri. Jadi di sini kita akan dapat nilai RS1. Oke, RS1 kita kasih indeks 1. Ini tinggal ada dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 3. Berarti kan nilainya sama dengan 6 ohm. Gambar kita berubah enggak? Tentu berubah ya. Nah, jadi di sini kita gambarkan lagi untuk gambarnya. Di sini kan 3 ohm tetap nih. Terus yang 1 ohm di sini tetap juga, 12 ohm di sini tetap. 1 ohm juga belum kita apa-apakan. Yang sudah bergabung itu yang 3 buah hambatan 1, 2, dan 3 ohm, dimana dia membentuk hambatan 6 ohm. Kemudian di sini 12 ohm ya. Oke, kalau kita lihat antara 12 ohm dengan 6 ohm itu kan dia merupakan rangkaian paralel atau bercabang. Jadi ini bisa kita selesaikan dulu. Nilainya tentu sama dengan 1 per Rp sama dengan 1 per 12 ditambah dengan 1 per 6. Oke, tinggal kita samakan penyebut. Ini 12, ini 1, ini 2 ya. Nah, 1 tambah 2, 3. Berarti 1 per Rp-nya 3 per 12. Atau kita tinggal balikin, kita butuhnya nilai Rp. Tentu nilainya sama dengan 12 dibagi dengan 3. Berarti nilai Rp-nya adalah 4 ohm. Gambar kita berubah? Tentu berubah. Ya, karena 12 dan 6 ohm itu sudah bersatu. Oke ya. Nah, kita lanjutkan, kita gambarkan rangkaian akhirnya dari penggabungan yang 12 ohm dengan yang 6 ohm tadi. Oke, yang ini tetap ya, 3 ohm ini masih tetap, kemudian 1 ohm ini masih tetap. Nah, ini udah bergabung menjadi 4 ohm. Yang 1 ohm di sini tetap juga. Oke, berarti ini 4 ohm, kemudian ini 1 ohm, dan yang di bawah ini 1 ohm. Ini 3 ohm, masih tetap. Oke, jadi kita selesaikan dulu. Kita lihat lagi yang 1 ohm dengan 4 ohm dan 1 ohm itu kan dia merupakan rangkaian seri. Kalau misalnya adik-adik putus, oke ya, ini kan seri ya. Ya udah, tinggal adik-adik jumlahkan, dimana di sini akan membentuk RS seri biar beda dengan yang pertama. Di sini kita kasih indeks RS2. Tinggal adik-adik jumlahkan 1 tambah 4 tambah 1. Berarti nilainya sama dengan 6 ohm. Oke, gambarnya berubah lagi. 3 ohm ini tetap. Kemudian yang 1 ohm, 4 ohm, dan 1 ohm di bawah itu udah bergabung menjadi RS2. Ini 6 ohm, oke, ini 3 ohm. Oke, kalau kita lihat antara 6 dan 3 ini kan paralel ya atau bercabang. Jadi di sini kita akan dapat nilai 1 per Rp2, kita simbolkan dengan Rp2, di mana nilai Rp2 itu tentu sama dengan R total. Berarti 1 per R total itu sama dengan 1 per 3 ditambah dengan 1 per 6. Adik-adik samakan penyebutnya. Berarti ini 6, oke, ini 2, ini 1. 2 tambah 1
3 per 6, atau kita balikin untuk mendapatkan nilai R total tentu sama dengan 6 dibagi dengan 3. Jadi R total kita adalah 2 ohm. R total atau hambatan pengganti. Bisa ya, ini untuk jawaban nomor 1. Sekarang kita lanjutkan untuk nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kita lihat lagi untuk titik AB itu berada di sebelah kiri. Otomatis kita bekerjanya kembali dari kanan ke kiri. Di titik sebelah kanan ini ada 2 buah titik. Oke, ini 2 buah titik ya. Ini kan dia terputus. Nah, kalau dia udah terputus, otomatis di hambatan 7 ohm dan 14 ohm di sini tidak akan ada arus yang mengalir. Berarti bisa kita abaikan dia. Dan tinggal hambatan kita yang 2 ohm ini, 3 ohm, 2 ohm, 1, 2, 4, 6, dan 3. Kita putus lagi atau kita pilah-pilah lagi biar kita bisa menyelesaikan rangkaian ini dengan sederhana. Kita putus bagian ini dan ini, maka dia akan membentuk rangkaian seri. Jadi di sini kita akan dapat nilai RS, oke, RS1 tinggal ada dijumlahkan 3 tambah 2 5 tambah 1 6 4 tambah 2 6, berarti 6 tambah 6 tentu RS serinya adalah 12 ohm. Gambar adik-adik berubah, tentu berubah ya. Jadi yang 5 buah hambatan tadi itu dia akan membentuk rangkaian seri. Jadi di sini yang 2 ohm ini tetap, oke, 6 ohm ini dia tetap, 3 ohm ini tetap, dan ini udah bergabung. Oke, gabungannya tadi 12 ohm, ini 6 ohm, kemudian ini 2 ohm dan 3 ohm. Nah, ada diselesaikan yang 6 ohm dan 12 ohm itu kan bisa kita lihat ini dia bercabang atau paralel. Oke, berarti di sini dia akan dapat rangkaian atau hambatan paralel. Tinggal digunakan 1 per RP, berarti 1 per 6 ditambah 1 per 12. Ini adik-adik samakan penyebutnya lagi. 12, ini 2, 12 bagi 6, 2, ini 1. Berarti 3 per 12. Otomatis nilai RP yang adik-adik dapatkan, adik-adik balikin. 12 dibagi 3, berarti 4 ohm. Oke. Gambar kita berubah lagi, tentu berubah karena yang 6 ohm dengan 12 ohm itu dia udah bersatu. Jadi gambar adik-adik itu 2 ohm itu tetap ya, ini 2 ohm tetap, kemudian yang 6 ohm dengan 12 ohm itu udah bergabung, dan 3 ohm tetap, ini 2. Oke, nah ini gabungan tadi 4 ohm dan 3 ohm di bawah, ini masih ada. Nah, ini gampang nih, ini merupakan rangkaian seri. Jadi nilai RS2 atau nilai RS2 itu akan sama dengan R total hambatan pengganti yang mau kita cari tadi, tinggal ada dijumlahkan 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Berarti jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah 9. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3 ya. Nah, di soal nomor 3 ini titiknya kembali lagi di sebelah kiri, berarti kita bekerjanya dari kanan ke kiri. Nah, kita selesaikan ini dulu. 6 ohm yang 3 buah ini berarti kan dia merupakan rangkaian paralel. Oke ya, dia bercabang. Berarti di sini adik-adik akan dapat nilai RP. Karena hambatannya bernilai sama, berarti bisa kita langsung gunakan cara cepat, di mana nilai RP itu sama dengan R dibagi dengan banyak R tersebut. R-nya berapa? 6. Banyak R-nya berapa? 3. 6 bagi 3 berapa? 2 ohm ya. Nah, udah dapat kita nilai hambatan pengganti atau hambatan gabungan untuk 3 buah hambatan yang disusun paralel tersebut. Nah, otomatis gambar kita akan berubah nih. Ini 1 ohm, ini 4 ohm. Nah, ini udah digabungin tadi. Kemudian 3 ohm ini tetap, 12 ohm tetap. Ini nilainya 2 ohm ya. Ini 4, ini 1, ini 3, ini 12. Oke, kalau kita lihat kan dari gambar itu dia merupakan rangkaian seri lagi. Udah langsung kita jumlahkan.
Nah, jadi nilai RS atau nilai RS ini akan menjadi hambatan total atau hambatan pengganti. Ada tinggal jumlahin. Berarti 1 tambah 4, 5 ditambah 2, 7, 7 tambah 3, 10, 10 tambah 12 berarti sama dengan 22 ohm. Jadi ini jawaban untuk nomor 3. Oke, lanjut kita ke nomor 4 ya. Nah, untuk nomor 4 ini soalnya sama, cuma di sini ada komponen lain, yaitu ada di sini kapasitor. Nah, karena di sini kita hanya berbicara resistor, otomatis adik-adik abaikan yang kapasitor ini. Dan titiknya kan ada di sebelah kiri, berarti kita bekerjanya kembali dari kanan. Dan untuk yang 10 ohm ini karena dia terputus berarti kita abaikan juga. Tinggal 10, 10, 3, 8 dan 2 ohm. Kita selesaikan dulu. 10 ohm dan 10 ohm. Ini kan paralel atau bercabang. Berarti di sini adik-adik akan dapat nilai Rp. Karena nilai R-nya sama, kita gunakan cara cepat, R dibagi dengan N. R-nya 10, N-nya ada 2 buah. 10 bagi 2 berarti 5 ohm gabungannya. Oke, gambar kita akan berubah ya. Akan membentuk rangkaian 5 ohm gabungan dari 10 ohm tadi. Otomatis ini 2 ohm, oke, ini 8 ohm, dan ini 3 ohm, dan ini mereka udah bergabung membentuk rangkaian atau resistor 5 ohm. 5 ohm, kemudian ini 3 ohm, ini 8, dan ini 2 ohm. Oke, berarti antara 3 dan 5 ini kan seri ya. Berarti kita akan mendapatkan di sini nilai RS1 atau kita jumlahin 3 tambah 5, 8 ohm. Gambar adik-adik berubah? Tentu berubah karena yang 3 ohm dan 5 ohm itu mereka udah bersatu. Gambar kita 2 ohm, ini 8 ohm, dan 3 ohm dengan 5 ohm ini udah bersatu. Ini 8, ini 8, ini 2. Nah, ini belum bisa kita jumlahkan keseluruhan, tapi di sini kita selesaikan dulu 8 ohm dan 8 ohm. Ini kan paralel ya. Berarti adik-adik di sini akan dapat nilai Rp2. Nah, pakai cara cepat lagi karena R-nya sama. Oke, tinggal R dibagi dengan N. R-nya 8, N-nya berapa? 2 buah. 8 bagi 2 berapa? 4. Nah, gambar kita berubah ya. Ini 2 ohm, kemudian ini udah membentuk 4 ohm. Nah, berarti ini kalau kita lihat dia seri kan. Nah, jadi nilai RS2 atau ini merupakan nilai R total, tinggal ada dijumlahin. 2 tambah 4 berarti 6 ohm. Jadi rangkaian atau hambatan pengganti untuk soal nomor 4 ini adalah 6 ohm. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini pertanyaannya ada 4, di mana pertanyaan yang pertama adalah hambatan pengganti. Dan kemudian yang B kita cari berapa arus total, yang C arus yang mengalir pada masing-masing, dan D tegangan masing-masing. Kita lihat dulu untuk yang poin atau yang bagian A. Hambatan pengganti. Kita lihat dari gambar ini dia seri ya, berarti tinggal ada dijumlahin. R seri itu merupakan nilai hambatan pengganti atau hambatan total, berarti 2 ditambah 3 tambah 4, berarti nilainya tentu sama dengan 9 ohm. Oke, option B atau poin B. Nah, arus total. Nah, untuk menentukan arus total di sini ada tinggal gunakan hukum Ohm, di mana hukum Ohm kan rumusnya VIR. Tinggal ada dibalikin, di mana I total itu sama dengan V total dibagi dengan R total. V totalnya berapa? 9 volt. R totalnya tadi berapa? 9. Nah, 9 bagi 9 berarti 1 ampere. Ini merupakan nilai arus total. Oke, lanjut kita ke C.
Nah, yang C pertanyaannya arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Ini gampang, karena rangkaiannya seri, otomatis arus yang mengalir pada hambatan masing-masing akan bernilai sama. Berarti I1 itu nilainya akan sama dengan I2 dan sama dengan I3, di mana nilainya sama dengan arus total. Arus total tadi berapa? 1 ampere. Oke, berarti semua hambatan itu arusnya adalah 1 ampere. Yang D, berapa tegangan masing-masing? Ini kan tinggal gunakan lagi hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Berarti kalau ada yang mau mencari V1, ini kan tinggal dikalikan I1 dengan R1. I1-nya 1 ampere, R1-nya 2 ohm. Berarti V1-nya tentu 2 volt. V2 ini sama kan, tinggal ganti indeks, berarti I2 dikali dengan R2. I2 nya 1 dikali R2 nya 3, 1 kali 3 berarti 3 volt. V3 ini sama, I3 dikali dengan R3 berarti ini sama dengan 1 dikali 4, berarti nilainya sama dengan 4 volt. Oke ya, sesuai dengan konsep rangkaian seri, V total itu sama dengan penjumlahan V1, V2, dan V3. Ini untuk jawaban nomor 5. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 6. Nah, di mana soal nomor 6 ini merupakan rangkaian paralel. Oke, pertanyaannya sama dengan yang nomor 5 tadi. Jadi ini ditanyanya hambatan pengganti. Oke, kita cari langsung hambatan penggantinya. Karena dia paralel, berarti 1 per RP itu tentu sama dengan 1 per R1, berarti 1 per 12 ditambah 1 per R2, 1 per 6 ditambah 1 per R3, 1 per 4. Ini samakan penyebutnya dulu. 12, 1 tambah 2 ditambah 3. Oke, ini ada dijumlahkan berarti 6 per 12. Otomatis nilai dari RP-nya, RP itu sama dengan 12 dibagi 6, berarti 2 ohm. Dimana RP ini sama dengan R total. Oke, lanjut kita untuk B. B pertanyaannya adalah arus total. Ini sama ya dengan soal nomor 5 tadi, berarti kan I total kita gunakan hukum Ohm, V total dibagi dengan R total. V totalnya 1,5 dibagi dengan 2. Ini biar gampang, 1,5 itu kan sama dengan 3 per 2, 2 per 1, atau mau dibalikin jadi 1 per 2. Berarti arus totalnya adalah 3 per 4 ampere. Oke, bisa ya untuk yang poin B. Lanjut poin C. Poin C yang ditanya itu adalah arus masing-masing. Ingat lagi, kalau dia paralel berarti arusnya akan berbeda karena hambatannya berbeda. Dan prinsip rangkaian paralel itu dia pembagi arus. Berarti di sini tinggal adik-adik lakukan perbandingan. I1 banding I2 banding I3. Nah, I dengan R berbanding terbalik, berarti 1 per R1 itu banding 1 per R2 banding 1 per R3. Ganti nilainya, R1 12, R2 6, dan R3 4. Ini biar cantik perbandingannya, sama-sama kali 12. Berarti 1 bagi 12, 1 kali 12 bagi 12 berarti 1 ya. 12 bagi 6 2, 12 bagi 4 3. Nah, ini cari langsung totalnya. Oke, totalnya berarti 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6. Oke, nah ini tinggal cari nilai masing-masingnya. I1, angka pembanding I1 berapa? 1 kan? Oke, berarti ini nilainya 1, total perbandingannya tadi 6. I total kita berapa? I total kita ini 3 per 4. 3 per 4. Ini bisa diseranakan ya dek ya, 2, berarti I1 kita adalah 1 per 8 ampere.
Oke, terus lanjut I2. I2 berapa? I2 angka pembandingnya berapa? 2. 2 per total perbandingannya 6 dikali dengan I total tadi 3/4. Ini sama ini 2, ini sama ini habis. Berarti I2 nilainya adalah 1/4 ampere. Oke. Lanjut I3. I3 angka pembandingnya berapa? 3. Jadi 3/6 dikali dengan I total 3/4. Ini 2, berarti nilainya sama dengan 3/8 ampere. Ingat lagi ya, prinsip dari rangkaian paralel itu adalah I-nya I1, I2, I3 itu sama dengan I total, atau penjumlahan I1, I2, I3 itu sama dengan I total. Nah, lanjut kita untuk yang poin D. Poin D yang ditanyanya adalah V masing-masing. Prinsip dari rangkaian paralel, V-nya bernilai sama. V1 itu sama dengan V2 sama dengan V3, atau nilainya sama dengan V total. Berapa nilainya? Tentu nilai V totalnya sama dengan 1,5 volt. Oke, ini untuk jawaban nomor 6. Lanjut kita ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini merupakan rangkaian campuran ya. Nah, pertanyaannya sama. Berapa hambatan pengganti? Oke, kita lihat dulu antara R2 dan R3 ini paralel ya Dek ya. Berarti kita cari dulu berapa RP-nya. Di mana RP itu sama dengan per ya, 1/RP sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Samakan penyebutnya, berarti 6. Oke, ini 2, ini 1. 2 tambah 1, 3. Berarti nilai RP-nya tentu sama dengan 6/3, 2 ohm. Nah, sama kayak tadi. Nah, berarti antara 2 ohm dengan 2 ohm itu otomatis seri. Jadi, hambatan pengganti atau hambatan total kita sama dengan hambatan seri. Jadi, 2 ditambah 2 berarti 4 ohm. Oke, lanjut kita ke poin B, harus total. Berarti I total pakai hukum ohm lagi. I total berarti V total dibagi dengan R total. V totalnya berapa? 3. R totalnya berapa? 4. Berarti I total kita adalah 3/4 ampere. Oke, lanjut kita ke poin C. Arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Nah, kalau kita lihat R1 dengan baterai itu kan seri ya, otomatis I1 itu nilainya sama dengan I total karena dia seri. Berapa nilainya? 3/4 ampere. Alasannya tadi ya, karena R1 dengan baterai itu seri. Kemudian I2 dan I3 itu paralel. Nah, jadi nilai I paralelnya tentu sama dengan I total juga ya, karena dia seri dengan baterai. Berarti ini 3/4 ampere. Udah, berarti kita lakukan perbandingan lagi untuk mendapatkan I2 dan I3. Bandingin dengan R, berarti 1/R2 banding 1/R3. Ganti nilainya, jadi R2 nya 3 ya, berarti 1/3 banding 1/6. Biar cantik kita kali 6. 6 bagi 3, 2. Nih 1. Total perbandingannya berapa? Dijumlahin berarti 3 ya. Oke, berarti nilai dari I2 itu tentu sama dengan angka pembandingnya berapa? 2. Total perbandingannya 3. I totalnya berapa? 3/4. Ada dikali 3/4. Ini habis, berarti I2 nilainya 2/4 atau sama dengan 1/2 ampere. Oke, lanjut kita untuk menentukan I2. I2 angka pembandingnya berapa? 1 ya. 1, total perbandingannya 3 dikali dengan I total 3/4. Ini habis, berarti I2 itu nilainya 1/4 ampere. Oke,
Bisa untuk poin C kita lanjutkan ke poin D. Nah, di poin D pertanyaannya adalah berapa tegangan masing-masing. Ini pakai hukum Ohm lagi. V1 itu tentu sama dengan I1 dikali dengan R1. I1-nya berapa? Tadi 3/4. 3/4, R1-nya berapa? 2. Ini habis ya, berarti 2. Jadi V1-nya 3/2 volt. Hal yang sama untuk mencari V2, berarti I2 dikali dengan R2. I2-nya berapa? 1/2. Oke, dikali dengan R2-nya berapa? 3. 3/2 volt. Nah, terus V3. V3 ini I3 dikali dengan R3. Oke, I3-nya berapa? Ini I3 ya, tadi ya. I3-nya berapa? 1/4 dikali dengan R3-nya berapa? 6. Berarti ini 6/4. Bisa disederhanakan 3/2 volt. Lanjutkan untuk soal nomor 8. Jadi di soal nomor 8 ini pertanyaannya tentukanlah nilai arus masing-masing. Jadi kalau kita lihat nilai arusnya dan dari gambar ini jelas kita menggunakan konsep hukum 1 Kirchhoff ya. Jadi hukum 1 Kirchhoff, di mana untuk hukum 1 Kirchhoff ini adik-adik harus ingat bahwasanya jumlah arus yang masuk pada suatu titik itu nilainya sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Oke, biar gampang rangkaian ini kita lihat dulu titik-titik yang jadi patokan kita. Titik yang pertama misalnya kita ambil ini nih. Oke, kita salin gambarnya ke bawah. Berarti kan di sini ada titik, ada arus yang masuk dari titik ke titik tersebut yaitu 50. Kemudian ada panah yang keluar ya, 30 mA dan I1. Jadi ini I1, kemudian ini 30 mA. Jadi dari gambar ini kita dapatkan bahwasanya nilai I1 ditambah dengan 30, ini kan arahnya keluar, ini nilainya sama dengan 50 mA. Berarti nilai I1 itu tentu sama dengan 50 kurang 30, berarti 20 mA. Oke, kita lihat titik selanjutnya. Nah, mana lagi yang bisa kita selesaikan? Tentu titik yang ini ya. Oke, kita ambil titiknya. Kemudian arus yang masuk di sini 30. Kemudian ada I5 yang keluar dan ada 15. Ini 15. Kemudian ini I5. Oke, dari gambar bisa kita buat bahwasanya yang keluar kan I5 ditambah 15 itu sama dengan 30. Berarti I5 itu tentu nilainya sama dengan 30 dikurang 15. Berarti 15 mA. Oke, kita lihat titik selanjutnya yang bisa kita selesaikan di sini tentu titik ini dulu ya. Oke, kita ambil gambarnya keluar. Berarti ini dia ada arus yang masuk ini 15 mA. Kemudian ada arus yang keluar dari titik tersebut 23. Kemudian ada arus yang masuk lagi, ini dimisalkan sebagai I6. Oke, dari gambar berarti I6 ditambah 15, arahnya sama masuk sama dengan 23. Berarti nilai I6 yang kita dapatkan tentu 23 dikurang 15 berarti 8 mA. Oke, kita lanjutkan untuk titik yang jadi pusat perhatian kita. Berarti yang bisa lagi titik ini ya. Oke, kita ambil titiknya. Ini titiknya, kemudian ada arus yang masuk tadi adalah ini ya. Ini I5. I5 tadi nilainya adalah 15 mA. I5 kan. Oke, kemudian ada arus yang keluar. Ini I6. Oke, I6. Kemudian ini juga keluar nih I4. Oke, kita ganti yang masuk I5 itu nilainya sama dengan I4 ditambah I6. Oke, I5 tadi 15, I4 mau kita cari I6 ini 8. Oke, ini ditambah
8. Berarti I4 kita tentu 15 dikurang 8, berarti 7 miliampere. Oke, nah dapat kita I4. Kita lihat lagi titik yang jadi fokus kita. Nah, berarti di sini titik yang jadi fokus kita tentu yang ini lagi ya. Oke, kita salin sini. Berarti ada I1. Oke, ini titiknya. Kemudian ada I4 dan ada I2 yang keluar. Oke, ini I1. I1 tadi nilainya udah ada 20. Kemudian ini yang masuk lagi I4 7. Kemudian yang keluar di sini adalah I2. Oke, yang masuk itu I1 ditambah I4, yang keluar adalah I2. Oke, kita ganti I1 20, kemudian I4 7, berarti nilai I2 kita tentu sama dengan 27 miliampere. Oke, kita lanjutkan untuk titik yang fokus kita, yang jadi pusat perhatian kita, tentu titik ini lagi kan. Oke, berarti ini titiknya. Kemudian yang masuk ke sini ada I2 yang 27 tadi, kemudian ada 23 miliampere, kemudian ada arus yang keluar yaitu I3. Oke, nah berarti kan di sini ini 27 tadi, berarti nilai I3 itu tentu sama dengan I2 ditambah dengan 23. I2 kita adalah 27 ditambah 23, berarti nilainya sama dengan 50 miliampere. Ini nilai dari I3. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 9. Jadi soal nomor 9 ini dia memiliki dua buah baterai ya. Baterai itu memiliki tegangan V atau boleh juga kita sebut dengan GGL. Ini kita anggap sebagai E1, ini E2. Nah, kalau dia udah punya dua tegangan kayak gini, berarti jelas kita gunakan tentang prinsip rangkaian tertutup pada hukum Kirchhoff. Nah, cuma di sini belum bisa kita katakan dia satu loop atau dua loop, karena di sini ada rangkaian yang disusunnya paralel. Jadi ini kita selesaikan dulu. Kita dapatkan nilai RP, berarti 1 per RP itu sama dengan 1/5 ditambah 1/20. Samakan penyebutnya, berarti 20, ini 4 tambah 1, berarti nilai 1 per RP kita adalah 5/20. Maka nilai RP kita adalah 20 dibagi 5, berarti 4 ohm. Oke, jadi gambar kita akan berubah ya, karena yang 5 ohm dan 2 ohm itu udah 20 ohm itu udah kita satukan. Berarti kan gambar kita ini 12, kemudian ini 4 ohm tadi, ini 4 ohm, kemudian ini 10 ohm dan 6 ohm. Nah, ini yang 8 volt. Oke, ini E2, kemudian ini E1, ini 10 dan ini 6 ohm. Oke. Nah, kemarin di materi itu udah dijelaskan bahwasanya untuk menyelesaikan permasalahan pada hukum Kirchhoff ini, langkah pertama yang harus ada dilakukan adalah tentukan dulu arah dari loop. Misalnya arah loopnya adalah searah jarum jam. Kemudian karena dia satu loop, berarti kita cukup menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, jadi hukum 2 Kirchhoff, ingat lagi jumlah tegangan pada rangkaian tertutup itu nilainya sama dengan 0. Berarti sigma GGL tambah sigma I kali R itu sama dengan 0. Oke, GGL yang pertama itu jelas nilainya adalah negatif karena arah loop pertama kali berjumpa dengan kutub negatif baterai yang pertama. Jadi min E1, kemudian yang E2 ini positif ya, karena pertama kali arah loop itu berjumpa dengan kutub positif baterai, berarti ditambah dengan E2, terus ditambah I, R-nya berapa aja? Ada 3 buah ya, tinggal ada dijumlahkan, berarti 10 ditambah 6 ditambah 4, ini nilainya sama dengan 0. Oke, kita mau mencari arus yang mengalir pada rangkaian ini. Ini tinggal ada diganti. E1 berarti min 12 ditambah 8 ditambah I buka kurung, ini berarti 10 tambah 6 tambah 4 berarti 20 ya. Ini sama dengan 0. 12 ditambah 8 minus 12 nya berarti ini sama dengan min 4 ditambah 20 I.
Oke, sama dengan 0. Berarti 20i ini nilainya sama dengan 4. Maka nilai i sama dengan 4 dibagi dengan 20 atau sama dengan 1/5. 1 bagi 5 itu tentu sama dengan 0,2 ampere. Ini untuk jawaban nomor 9.